Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan bahas sebuah pengalaman wanita yang bersetubuh dengan jin. Cerita ini saya dapatkan dari sebuah artikel di internet tentang seorang wanita yang sering bermimpi bersetubuh dengan seorang pria di dalam mimpinya hingga mempunyai banyak anak. Nauzubillahimindzalik. Keanehan ini bermula ketika si wanita ini mulai bermimpi bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan, bahkan hingga melakukan hubungan badan berkali-kali setiap malamnya. Kita sebut saja wanita ini Irma. Irma merupakan salah satu wanita yang berasal dari desa terpencil yang berhubungan badan dengan jin sejak dia duduk di kelas 2 SMA. Saat itu Irma masih terbilang polos, dia tidak mengerti hal-hal yang berbau porno. Irma hanya mengetahui sebatas pelukan dan ciuman saja. Namun mimpi dengan pria itu sungguh terlalu jauh. Di dalam mimpinya Irma diajak oleh pria itu untuk pergi jauh, lalu mereka pun mulai berciuman. Anehnya, di momen itu Irma tidak merasakan keanehan, dia justru sangat menikmati mimpi tersebut. Pada saat itu Irma hanya berpikir itu hanyalah sebuah mimpi, sebuah bunga tidur yang tidak akan berpengaruh dalam kehidupan nyatanya Irma. Sejak kejadian tersebut, Irma mulai terus-terusan merasakan mimpi-mimpi aneh tersebut hampir setiap malam. Akan tetapi, setiap pria yang mendatangi Irma dalam mimpinya mukanya berbeda-beda. Bagi Irma, ketampanan dari pria-pria di dalam mimpinya itu sungguh sangat di luar nalar. Di setiap mimpinya, Irma melakukan ciuman dan juga melakukan hubungan badan hingga mimpi basah. Namun seperti biasanya, Irma menganggap itu hanyalah sebagai bunga tidur. Namun kejadian mimpi-mimpi aneh itu berlangsung hingga dirinya menikah dengan pacarnya. Irma mengira jika dengan pernikahannya mimpi-mimpi itu akan berhenti. Namun nyatanya dugaan Irma salah besar. Justru malah mimpi-mimpi itu semakin parah. Karena sudah curiga, Irma pun meminta suaminya agar segera pindah rumah. Dia pikir rumah inilah yang membuat dia selalu bermimpi aneh. Namun di rumah baru inilah Irma semakin mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Gangguan-gangguan datang mulai dari sang suami yang bermimpi digigit tikus dan juga ular. Kemudian televisi yang tiba-tiba menyala lalu mati, lalu menyala kembali. Disusul dengan lampu kamar anaknya yang tiba-tiba mati nyala sendiri. Awalnya suami Irma merasa merinding juga, dan waktu masuk ke kamar anaknya, dia mendengar ada suara ketawa yang sangat menyeramkan. Akhirnya suami Irma pun tidak bisa tidur hingga menjelang azan subuh. Bahkan bukan hanya suaminya saja yang mendapatkan teror. Anak Irma pun mengalami hal yang serupa, di mana anaknya pun turut diganggu oleh makhluk halus ini. Anaknya Irma pun berkata bahwa dia melihat sosok hantu di atas lemari kamarnya. Setelah kejadian itu, anaknya pun menangis dan tidak ingin tidur di kamarnya sendirian lagi. Teror demi teror terjadi di keluarga Irma. Namun Irma masih tetap bermimpi berhubungan badan dengan pria tampan tersebut. Bahkan saat sedang tidur siang pun Irma mengalami ketindihan. Namun anehnya Irma sangat menikmati mimpi-mimpi itu. Irma bilang dia menyadari bahwa dia ketindihan sedang berhubungan badan dengan pria itu. Namun Irma merasa menikmati dan dia pikir dia tidak ingin mengakhiri mimpi ini. Tidak cuma bermimpi bersetubuh dengan pria tampan ini, Irma pun sering bermimpi menggendong seorang anak yang sangat lucu-lucu dan banyak sekali. Seperti biasa, selama mengalami mimpi-mimpi ini, Irma tidak sedikit pun berpikiran negatif
tentang apa yang terjadi. Mungkin dia berpikir bahwa dia kekurangan hasrat seksual dari suaminya dan juga mendambakan seorang anak kedua. Nah, yang membuat keadaan semakin rumit adalah Irma tidak menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya karena Irma takut dibilang berselingkuh. Setelah 2 hari kejadian suaminya mendapatkan teror dari makhluk halus, Irma mendapati kamar mandi di belakang rumahnya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bau seperti bangkai dari hewan. Namun ketika Irma cari-cari, tidak ada bangkai apapun di sana. Keesokan harinya, Irma dan suami menemukan banyak sekali belatung di tempat kemarin tercium bau busuk, yaitu di kamar mandi belakang. Setelah dicari ke sana kemari, tidak ada satupun bangkai yang ditemukan. Karena dirasa sudah tidak masuk akal, akhirnya Irma dan suami pun meminta bantuan ustadz untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Setelah selesai pembersihan, Irma mengira bahwa mereka terbebas dari gangguan-gangguan makhluk halus. Namun ternyata gangguan tersebut masih terus berlanjut. Kini bahkan semakin parah. Belatung-belatung itu mulai menghampiri ke depan rumah Irma sampai memenuhi seluruh rumah Irma. Akhirnya Irma pun meminta bantuan ustadz yang berbeda dari ustadz sebelumnya. Nah, ketika ustadz yang kedua ini baru sampai di rumah Irma, ustadz ini pun menatap Irma dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah Irma menyembunyikan sesuatu. Dengan desakan dari si Pak Ustadz, akhirnya Irma mau berkata jujur. Irma akhirnya membongkar rahasia perselingkuhan tak kasat mata yang dilakukan di dalam mimpinya. Menurut sang ustadz, sejak tahun 2008 Irma telah dinikahi oleh jin, bahkan sampai memiliki banyak anak. Karena itulah di dalam mimpinya Irma, dia sering menggendong banyak anak-anak yang merupakan anaknya dari hasil persetubuhan di dalam mimpinya. Si ustadz pun berkata, Teteh sudah dinikahi sama jin. Jinnya sayang banget sama Teteh. Jin ini tidak rela Teteh terus bersama suami dan keluarga Teteh di dunia nyata. Makanya dia melakukan berbagai cara untuk menghancurkan rumah tangga Teteh. Dan juga Teteh memiliki banyak anak di dunia alam jin sana, ujar sang ustadz ini. Akhirnya ustadz pun meminta Irma untuk melepas ikatan tidak normal ini dengan bangsa jin yang sudah beranak pinak. Meskipun bagi Irma terasa sakit, tapi ikatan itu akhirnya terputus setelah suami di dunia nyatanya memohon agar istrinya melepaskan semuanya. Alhamdulillah, semenjak kejadian itu dia tidak pernah bermimpi bertemu dengan sosok pria tampan itu, apalagi sampai berhubungan badan. Gimana guys, ngeri banget ya kejadian dari Irma ini. Semoga kita dijauhkan dari segala godaan setan. Jangan lupa untuk selalu sholat dan juga berwudu sebelum tidur ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.